kita akan belajar tentang intent activity. Nah, seperti yang telah kita lakukan pada pelajaran sebelumnya, bahwa kita bisa berpindah dari satu activity ke activity yang lain. Cara membuat banyak activity di dalam satu project kan kita sudah pelajari sebelumnya ya. Nah, lalu bagaimana jembatan penghubung antara satu activity menuju ke activity yang lain. Nah, itu yang disebut dengan nama intent atau intent activity. Jadi intent ini pada prinsipnya adalah sebuah jembatan penghubung yang menghubungkan interaksi antar activity di aplikasi Android. Nah, sebenarnya tidak hanya antar activity saja, karena intent juga dapat membawa dan mengirimkan data ke activity yang lain, bahkan ke aplikasi yang lain, misalnya dari satu activity ke Gmail, ke Google Map, ya, kemudian ke link-link yang lain, begitu. Nah, gambar ini menunjukkan cara intent digunakan saat memulai aktivitas. Nah, kita lihat di sini, intent ini semacam perantara dari activity A ke sistem Android menuju activity B. Jadi activity A ke sistem Android ini ada intent, lalu Android menuju ke activity B itu juga ada intent, gitu. Nah, kalau kita lihat, jadi di sini antar activity menuju activity tidak langsung ya, harus ada intent yang menuju ke Android dan intent yang menuju ke activity B, seperti itu. Oke, kita akan langsung coba saja. Saya akan membuka aplikasi Android, oke. Ya, kemudian kita bikin project baru saja, create new project. Oke, seperti biasa, kita pilih empty activity. Ya, kita pilih ini, kita project berapa ya? Kita masuk ke percobaan 05. Oke. Kita pilih Kotlin, ya, jangan Java. Nah, kemarin ada pertanyaan, Pak, saya bikin tugasnya pakai Java boleh nggak? Ya janganlah, karena kita belajarnya Kotlin, masa Anda bikin projectnya pakai Java ya? Seperti nanti Anda belajar algoritma pemrograman pakai Visual Basic, lalu Anda bikin programnya pakai bahasa Pascal, nah kan lucu nanti ya. Jadi tolong projectnya juga buatnya tetap pakai Kotlin ya teman-teman ya. Oke, kemudian kita finish saja. Oke, nah sudah. Oke. Baik, nah teman-teman kita perhatikan paling yang kita otak-atik ya seputar REST ya, kemudian Java ya, kemudian manifest, paling seputar itu. Kita buka saja di folder-folder itu. Nah, langkah pertama kita masuk ke layout. Nah, kita coba modifikasi activity main kita ya. Oke, nah di sini text view-nya oke, biarkan saja nggak apa-apa. Di situ kita tulis halaman pertama gitu aja. Ini adalah halaman pertama. Oke. Ya, lalu kita buat satu tombol, satu button. Oke. Nah, jadi kita sudah membuat apa namanya tag view dan button. Nah, ini adalah halaman pertama activity kita.
Nah, nanti kita akan membuat satu activity lagi, yaitu halaman kedua ya, sehingga kita bisa berpindah-pindah dari satu activity menuju ke activity yang lain, gitu. Oke. Nah, kita akan membuat activity yang kedua sekarang. Ini kita save dulu, boleh. Kita akan membuat activity yang kedua. Kita mulai dari sini, ya. Kemudian new activity. Kita cari activity, kemudian kita pilih empty activity. Sama. Kita membuat dua activity ini. Oke, nah coba ini kita beri nama, karena ini activity kedua, kita beri nama intent kedua activity. Jadi tadi adalah intent pertama ya, sekarang kita membuat intent kedua activity. Oke, ini kita standar saja, mengikuti standar, kemudian kita finish. Ya, kita buat intent kedua activity, lalu kita perhatikan lagi layoutnya ya di intent kedua. Nah ini, intent kedua activity. Oke, kita langsung masuk ke codingnya aja. Nah, ini kita sudah membuat activity kedua, gitu ya. Kemudian, nah ini kita akan membuat di sini seperti pada activity pertama. Jadi, tapi ini kan untuk activity yang kedua ya. Jadi kita buat tag view juga. Nah, kita buat tag view. Ini halaman kedua kan, ini halaman kedua. Oke, ini halaman kedua. Kemudian kita buat juga buttonnya, kita buat sekalian aja ya. Kita buat buttonnya, kita kopikan aja nggak masalah. Activity main ya, buttonnya kita buat sekalian, kita copy aja. Ya gampang, activity intent kedua, kita buat buttonnya, oke. Menuju layar 1 gitu ya, oke. Nah, tetapi ID-nya tentu nggak boleh sama. Ya, ini ID-nya kita buat button intent 2. Nah, teman-teman, jadi sekarang kita sudah memiliki dua activity ya. Ini adalah activity pertama di main activity. Ini adalah activity pertama menuju layar 2. Ini halaman pertama. Mungkin font size-nya kita perbesar supaya kelihatan. Size berapa? 20. Supaya tulisannya lebih besar dan kelihatan gitu. Oke. Ini juga di intent yang kedua. Oke, ya, jadi kita sudah memiliki activity pertama, ya, main activity, dan activity kedua, yaitu layar kedua, ya. Nanti ada tombolnya menuju layar 1 dan menuju layar 2. Oke, jadi seperti itu. Nah, sekarang tinggal kita modifikasi di, seperti biasa, yaitu di main activity KT-nya, di main activity Kotlin-nya, ya, di sini. Oke, di sini kita akan modifikasi. Oke, kita import beberapa yang diperlukan. Misalnya Android konten ya. Android konten, kemudian intent, karena nanti kita akan pakai intent. Oke, ya. Kemudian Android, import
Android view, nah, karena nanti kita akan gunakan untuk berpindah antar view, antar tampilan. Kemudian buttonnya sekalian. Oke. Nah, kita impor beberapa yang dibutuhkan. Ya, kemudian kita definisikan dulu di sini main activity, app compact activity, oke. Nah, karena nanti kita akan pakai view, maka kita pakai view dot on click ya, on click listener. Nah, ini oke. Silakan kita mau nanti on click listener ya. Kemudian kita definisikan dulu private let init. Private let init ini semacam apa namanya, definisi variabel kosong ya pertama ya. Variabelnya button intent. Nah, kita mendefinisikan satu variabel button intent ini sebagai button. Oke. Oke, kita definisikan. Kemudian sudah override fun, oke, ini nggak masalah. Super on grid nggak masalah. Set content view air layout activity main, oke, betul. Nah, baru kita akan membuat variabel ya dengan nama button intent, ya, button intent. Nah, kan tadi sudah kita sebutkan di atas kan, sama dengan button invite. Button intent ini apa? Nah, kita find view. Button intent ini adalah tombol button ya yang ada di activity main, yang ada di activity main XML kan, RID berarti button intent. Nah ini kan ada button intent dan button intent 2, ya kan? Oke, jadi kita definisikan bahwa button intent ini adalah button intent yang ada di activity main, yang ada di sini, activity main ini. Nah ini kan, ini ada tombol button intent kan. Jadi ini kan akan kita pakai di main activity. Maka seperti biasanya di main activity kita definisikan dulu kan begitu. Seperti biasanya ya. Di main activity kita definisikan dulu bahwa button intent ini adalah tombol button intent yang ada di apa namanya? Tombol button intent yang ada di main activity gitu. Oke. Kemudian button intent set on click listener. Ini artinya kita membuat variabel intent biasa, ya. Kita membuat satu variabel intent biasa. Ini yang isinya adalah dari main activity diperintahkan untuk pindah ke intent kedua activity. Jadi dia akan berpindah dari main activity, ya, ke intent kedua activity. Nah, maka ada intent this main activity, intent kedua activity, ini artinya intent biasa ini dia akan memerintahkan untuk berpindah dari main activity ke intent kedua activity. Baru ketika
intent biasa ini di start, ya akan berpindah begitu. Nah, prinsipnya seperti itu. Ya, untuk berpindah dari satu activity ke activity yang lain. Nah, menggunakan intent activity. Kemudian kita jalankan dulu. Oke, nah sekarang kita sudah tampil di halaman pertama, ya. Kita sudah tampil di halaman pertama activity kita. Ini adalah halaman pertama dan di sini ada satu tombol menuju layar 2. Coba saya klik menuju layar 2. Nah, ini kita masuk ke halaman kedua. Nah, tapi menuju layar satunya apakah belum berfungsi? Belum. Ya, menuju layar satunya belum berfungsi karena belum kita lakukan begitu. Ya. Nah, seperti itu. Itu ya teman-teman ya. Jadi kita sekarang sudah bisa membuat, taruhlah misalnya kita membuat menu utama gitu ya, membuat menu utama untuk sebuah aplikasi. Nanti menu yang satu akan lari ke tampilan apa, menu kedua akan lari ke tampilan apa, menu ketiga lari ke tampilan apa, dan seterusnya. Kita sudah bisa membuat seperti itu.